Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya tindakan agresi Israel atau Yahudi kepada tanah Palestina yang sudah berlangsung beberapa bulan ini, maka muncullah himbauan bahkan dari Majelis Utama untuk memboikot produk-produk yang secara langsung membiayai ataupun secara tidak langsung yang digunakan untuk membantu Zionis Israel. Dan dalam fakta tersebut dikatakan haram untuk mengkonsumsi atau memakai produk-produk tersebut. Dan seperti di video ini, mari kita saksikan. Video pemilik toko sembako merusak dan membuang sabun cuci piring yang diduga produksi Israel. Hal itu merupakan bentuk dukungan pemilik toko kepada Palestina. Dilansir akun Instagram Fakta Indo Senin 13 November 2023. Terlihat pilihan sabun cuci piring itu digunting lalu dibuang ke sebuah ember. Semalam baru ada fatwa dari ulama MUI Indonesia untuk memboikot, mengharamkan produk-produk Israel. Itu yang saya tunggu-tunggu dari kemarin. Jadi hari ini langsung saya buktikan kalau saya memang cinta kepada Allah. Saya tidak pernah merasa rugi dan dirugikan. Ini uang saya beli dari hasil Allah dan saya hancurkan karena Allah. Ya teman-teman, aksi boykot produk-produk yang secara langsung memberi bantuan kepada Zion Israel atau secara tidak langsung ini akan dampak kepada ekonomi. Ya tentu saja bisa dilihat dampak-dampaknya itu kurang berjalannya produk atau kurang lakunya produk yang terafiliasi dengan Zion Israel. Ya, tentu saja ini adalah masih berhubungan dengan muamalah kita dengan Yahudi ya teman-teman. Apakah kita boleh bermuamalah dengan Yahudi dalam soal perdagangan dengan adanya aksi boykot atau aksi yang tidak membeli produk-produk atau bahkan menghancurkan produk-produk yang dibuat oleh mereka? Bagaimana ini? Beberapa ustadz memberi jawaban kepada kita bagaimana soal aksi boykot produk-produk yang menjadi kaki tangan dari Zion Israel. Mari kita simak bersama-sama. Kita nggak mau beli produknya Fulan karena memang Fulan bermasalah, nggak apa-apa, kok nggak salah. Orang banyak produk yang lain. Yang bermasalah ketika kita mengajak orang untuk memboikot produk Fulan. Engkau siapa? Kenapa? Nanti di situ pertanyaan. Tapi tatkala kita mengatakan, enggak, Anda nggak mau beli tokonya Fulan. Anda mau beli tokonya Fulan. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau sudah menggalang massa untuk tidak melakukan itu, ini mungkin butuh kebijakan. Kebijakan itu ya, tadi kita sampaikan ya, firman Allah di surat An-Nisa ayat 83, jadi perkara-perkara besar yang untuk masalah besar berkaitan dengan ketakutan ya, berkaitan dengan satu hal yang berkaitan dengan stabilitas, itu dikembalikan kepada kepada para ulama yang mengerti, yang faham ya, seperti itu, sehingga kita tidak salah melangkah. Tapi kalau engkau nggak mau beli, enggak, ini produknya Yahudi, Anda nggak mau beli, nggak apa-apa. Ya, memang kita harus beli produknya Yahudi, enggak, Anda mau beli produknya Muslim. Orang Yahudi juga mereka mungkin seperti itu. Usahakan bangsa Yahudi beli produknya Yahudi sendiri. Nggak masalah. Orang Indonesia disampaikan kalau bisa beli produk dalam negeri. Nggak apa-apa. Tapi kalau kita melarang orang beli produk luar negeri, itu yang bermasalah. Jangan beli. Nggak, bebas. Tapi intinya seorang Muslim itu ketika melakukan sesuatu, hendaklah punya niat yang mulia. Innamal a'malu binniyat. Ketika engkau nggak mau beli produknya Yahudi umpamanya, Anda berharap Anda bisa membantu saudara Anda yang Muslim. Kenapa Anda harus beli produk mereka? Oke, produk ini memang lebih mahal, tapi insya Allah ada nilai lebih di sisi Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Asalnya kita boleh bermuamalah dengan pihak mana saja. Non-Muslim, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, semua boleh. Penyembah berhala, penyembah matahari, orang Jepang, penyembah dewa. Di mana sih kita boleh bermuamalah? Dan kita sekarang bermuamalah dengan berbagai macam negara. Ya. Namun kalau kita tahu suatu pemahaman tertentu ternyata benar-benar untuk merusak Islam, maka hendaknya kita hindari. Apalagi Yahudi dengan kebengisan yang seperti itu ya. Kalau kita bisa tidak memakai produk mereka, kita pakai produk dalam negeri tentu lebih baik.
Tetapi kalau untuk menyuarakan harus seluruhnya, ini tentu kembali kepada pemerintah. Pemerintah yang lebih tahu masalah-masalah dan mudarat, masalah pemboikotan. Ya. Apakah kita lagi musuhan misalnya sama negara tertentu, kita boikot ini berdampak buruk atau baik kepada pemerintah, tentunya dipikir oleh pemerintah yang mengatur perekonomian. Ya. Tapi kalau kita sebagai orang Islam, kita punya hak saja. Saya berhak tidak pakai produk jadi saya tidak mau. Itu hak kita. Terserah kita. Saya lebih sedang pakai produknya orang Islam. Itu tentu lebih baik. Ya. Tapi kalau mengatakan tidak boleh secara mutlak, ini Allah alam besok kembali kepada maslahat dan mudarat. Karena Nabi SAW juga dulu bermuamalah dengan orang Yahudi. Maka kembali kepada maslahat dan mudarat. Ustaz, medsos, elektronik, keuangan pegang Yahudi. Apa hukumnya menggunakan produk mereka? Tadi saya bilang, kalau ada masalahnya nggak ada masalah. Karena Nabi hukum asalnya bermuamalah dengan orang Yahudi. Kalau medsos kita gunakan untuk kebaikan nggak ada masalah. Meskipun itu milik mereka. Adapun terkait apabila di belakang perbuatan tersebut ada seruan untuk memboikot negara, maka ini bukan hak orang per orang dan tidak boleh diserukan kecuali oleh kepala negara. Iya. Karena itu kalau ada yang menyuruh untuk memboikot produk negara ini, produk negara itu, karena negara tersebut telah dipastikan menghina Allah dan Rasulnya, atau melakukan tindakan yang di luar kemanusiaan atau yang semisal dengannya, maka seruan itu tidak boleh berasal kecuali dari pemerintah, sebab mereka yang punya wewenang di dalam hal tersebut. Adapun kita secara pribadi, kalau mau memboikot secara pribadi silahkan, nggak ada masalah. Saya nggak mau beli produk ini, produk itu. Nah, itu hak saya secara pribadi. Tapi mengajak orang untuk memboikot, nah itu kita harus tahu posisi kita di mana di dalam hal tersebut. Iya, karena ini masalah mengajak untuk menjuru memboikot itu banyak keterkaitannya dari sudut keagamaan, dari sudut kehidupan bernegara, dari sudut hubungan antara negara ke negara yang lainnya, dan berbagai pembahasan di dalam politik syar'i terkait dengan hal tersebut.